Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Rupani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita hingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Yang mana para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian belajar bahasa Arab ini, maka ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Qur'an kita itu berbahasa Arab. Ya, kitab suci kita berbahasa Arab. Dan ini jelas sekali bahwasanya akan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman di sana, ya, di antaranya misalkan bahwasanya wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan bahwasanya ini adalah kitab yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang jelas. Atau di ayat yang lain Allah menyatakan bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, maka ini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, yang mana bahwasanya kalau kita percaya dan yakin bahwasanya Al-Qur'an itu berbahasa Arab, ya tentu kita akan mudah memahami hal tersebut ketika kita mempelajari bahasa Arabnya. Nah, kemudian para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari bahasa Arab tersebut, ya, maka di sana itu kita bisa paham, ya, bisa paham bahwasanya kenapa ada orang-orang yang kemudian mereka itu tidak percaya bahwasanya Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, mereka mengatakan bahwasanya di antaranya bahwasanya Al-Qur'an ini bukan dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Al-Qur'an. Atau mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah hanya terjemahan dari firman Allah Ta'ala dan sebagainya. Padahal kalau kita bisa memahami, ya, dengan bahasa Arab yang baik, maka kita akan semakin yakin bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar dengan bahasa Arab yang jelas. Maka untuk itu penting, ya, bahwasanya kita belajar bahasa Arab ini agar juga semakin menguatkan keimanan kita bahwasanya kitab suci kita, kitab suci Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Nanti Nabiha karya Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah sekarang kita masuk kepada pelajaran ke-23 dan kita sudah masuk ke latihan-latihannya, dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan yang kedua. Nah, untuk itu silakan, ya, bisa dibuka kitab jilid yang kedua halaman 156. Ya, kitab jilid kedua halaman 156. Baik, di latihan kedua mu'allif menyampaikan kepada kita perintahnya adalah iqra al-amsilah al-atiyah li jam'il mudzakkar as-salim. As-salim. Baik, bacalah contoh-contoh berikut ini, ya, untuk jamak mudzakkar salim. Baik, kita baca dulu, ya, contoh-contohnya. Contoh-contohnya yang pertama, al-mudarrisuna fil fusuli. Ya. Para pak guru atau para guru laki-laki fil fusuli di kelas-kelas. Yang jamak mudzakkar salim itu di sini al-mudarrisuna. Baik. Contoh yang kedua, ainal muhandisuna, ya, di manakah para insinyur itu? Nah, di sini al-muhandisuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Lalu kemudian di yang ketiga, ya, contohnya haula'i tullabun mujtahiduna. Ya, mereka itu adalah para siswa yang bersungguh-sungguh, ya, para siswa yang rajin, ya. Mujtahiduna ini adalah jamak mudzakkar salimnya. Baik. Lalu yang keempat, ya, ini ada kalimat aina Ahmadu. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Basirun. Ya, di manakah Ahmad, Abbas dan Yasir, ya, wa Yasirun dan Yasir. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Ya. Mereka ghaibuna, ya, mereka tidak masuk, ya. Mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk sejak, ya, 2 pekan yang lalu.
al-ghaibuna, ini yang bentuk jamak mudzakkar salim. Lalu kemudian yang kelima ya, ya'buduna ya'budu al-muslimuna Allah. Ya, menyembah atau beribadah al-muslimuna, orang-orang muslim, Allah, kepada Allah. Jadi orang muslim menyembah kepada Allah. Ini al-muslimuna, ini jamak mudzakkar salim. Lalu yang keenam, adalah haula'i at-tullabu hunudun. Mereka itu ya para siswa hunud ya dari Hindia ya. Jamak dari Hind, hunud. Nah, wa ulaika, dan mereka itu ya Pakistaniyuna ya dari siswa dari Pakistan. Baiklah, ini yang jamak mudzakkar salim ya, Pakistaniyuna ini ya jamak mudzakkar salim. Baiklah para pemirsa, kalau kita perhatikan di sini ya, kita mendapati kata al-mudarrisun, al-muhandisun, mujtahidun ya, kemudian ghaibun, al-muslimun, dan pakistaniyun. Nah, perhatikan. Inilah yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim ya, jamak al-mudzakkar as-salim. Yang mana jamak mudzakkar salim ini adalah salah satu bentuk kata benda ya, salah bentuk kata benda yang dia itu bentuknya jamak. Karena dalam bahasa Arab itu kan kata benda itu kan ada mufrad itu tunggal ya, kemudian musanna itu ganda dua ya, dan kemudian jamak itu banyak. Nah, bentuk jamak itu sendiri bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Dan di sini kita bicara tentang al-mudzakkar, itu tentang laki-laki ya, jamak al-mudzakkar. Nah, kemudian di dalam jamak mudzakkar sendiri, jamak laki-laki itu juga sebenarnya ada 3 juga. Ya, bisa jamak mudzakkar salim seperti yang kita bahas sekarang ya. Dalam bentuk jamak itu ya, nanti juga ada bentuk jamak muannas salim ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ya. Dan kemudian yang ketiga ada jamak taksir. Nah, jamak taksir. Nah, seperti apa jamak taksir? Nah, jadi sebenarnya kalau seperti itu, nah ketika kita mendapati ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, maka kedua jamak itu, baik jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim, itu adalah jamak yang bentuknya itu beraturan ya, perubahan dari tunggal ke ke jamaknya itu beraturan. Beraturannya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau ini tunggalnya apa? Nah, tunggalnya adalah al-mudarris. Nah, peraturannya ditambah dengan waw nun. Nah, waw nun atau ya nun. Ya, nanti dalam posisi kondisi mansub ataupun majrur dia diganti dengan ya nun. Kalau isi marfu dengan waw nun ya. Jadi ini jamak mudzakkar salimnya. Jadi tambahannya tetap seperti ini, waw nun ya. Di sini kan jadi al-mudarris, al-mudarrisuna, al-muhandis, al-muhandisuna, mujtahid menjadi mujtahiduna ya. Kemudian ghaib menjadi ghaibuna. Nah, kemudian al-muslim menjadi al-muslimuna. Nah, jadi tambahannya tetap ya, seperti di sini Pakistani jadi Pakistaniyuna. Nah, ya. Jadi peraturannya ditambah dengan waw nun ataupun ya dan nun. Baik. Nah, maka kemudian ketika ada jamak seperti ini disebut jamak mudzakkar salim ya, karena dia untuk laki-laki ya. Jadi tandanya itu mudzakkar salim ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, bedanya dengan jamak taksir apa? Kalau jamak taksir itu bentuk jamaknya tidak beraturan seperti ini, tidak ditambah waw dan nun. Contohnya di sini ada. Nah, di sini misalkan di sini haula'i tullabun. Nah, haula'i tullabun. Tullabun ini adalah bentuk jamak ya, para siswa. Nah, kenapa tidak seperti ini? Ya, ini namanya jamak taksir ya, dari thalibun menjadi tullabun. Nah, ini namanya bentuk jamak taksir yang tidak tambah dengan waw. Dan kata thalibun sendiri di jamak mudzakkar salim pun juga bisa ya, menjadi thalibuna ya, para siswa itu juga bisa thalibuna. Nah, jadi itu bedanya ya, bahwasanya kalau jamak taksir tidak ditambahkan dengan waw dan jadi ada tambahan dari bentuk tunggalnya mujtahid tambah waw nun, mujtahiduna, ini namanya jamak taksir dalam kondisi
ini marfu ya, dalam kondisi marfu. Kalau dalam kondisi mansub ataupun apa namanya majzum, ya bukan majzum, kalau isim itu majrur ya, dalam kondisi majrur jar, dia ditambahkan dengan ya dan nun. Baik, ya mudah-mudahan itu bisa difahami ya. Nah, terus kemudian untuk kata-kata yang di jamak mudzakkar salim ini juga memiliki apa namanya syarat ya, syarat kata yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Di antaranya bahwasanya syaratnya itu dia berasal dari isim jamid. Isim jamid itu adalah kata benda ya, yang mana katanya itu tidak diambil dari kata yang lain. Ya, jadi tetap ya asli seperti ini katanya ya gitu. Jadi al-mudarris tinggal tambahin waw aja, bukan dengan tambahan yang lainnya. Lalu kemudian syarat yang kedua yaitu bahwasanya isimnya ini ya berfungsi sebagai sifat ya. Jadi sifat itu ya yang mensifati bendanya. Misalkan di sini apa namanya guru, berarti orang yang mengajar ya. Kemudian insinyur ya orang menjadi arsitek atau mustahid orang yang sungguh-sungguh. Nah di situ bahwasanya ini adalah sifatnya, atau muslim orang yang Islam. Nah seperti itulah bahwasanya itu apa namanya di antara pembentukan dari kata jamak mudzakkar salim. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang jamak mudzakkar salim ini. Dan selanjutnya kita lanjut kepada latihan yang ketiga. Nah, di latihan yang ketiga bisa kita lihat ya di situ mu'allif menyampaikan perintahnya ya. Ijma' al-asma al-atiyah jam'an mudzakkar jamak ya, jamak mudzakkar salim ya. Jadikan ya, atau jamakkan ya, jamakkan kata-kata berikut ini untuk menjadi jamak mudzakkar salim ya. Sangat mudah ya, seperti yang contohnya tinggal ditambahkan waw dan nun. Jadi langsung aja ya kita baca. Mudarris seorang guru, mudarrisuna tinggal ditambahkan waw dan nun. Mudarrisuna biasa. Muhandisun ya, muhandis ya, arsitek atau insinyur, tambahkan waw nun aja ya, muhandisuna. Muslimun ya, seorang muslim, tambahkan waw nun, muslimuna ya. Kafirun ya, orang kafir ya, ditambahkan dengan waw nun, kafiruna ya. Ghaibun ya, anak yang atau orang yang gaib tidak hadir, tambahkan waw nun jadi ghaibuna ya. Mujtahid ya, bersungguh-sungguh atau rajin, tambahkan waw dan nun, mujtahiduna. Mukminun ya, orang yang beriman, ya tambahkan waw nun, mukminuna ya. Sholihun, orang yang soleh, tambahkan waw nun menjadi sholihuna, orang-orang yang soleh. Nah, sangat mudah insya Allah untuk membedakan mana bentuk mufrad dan jamak mudzakkar salim. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat. Nah, di latihan keempat ini kita akan membaca ya, perintah mu'allif adalah iqra' ya, bacalah yang berikut ini. Nah ini adalah apa namanya membaca bilangan ya, angka ya, disebutkan ini dari contohnya 20 sampai 90. Nah, ini angka bulatnya aja. Kita fokus di sini kepada angka bulatnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Nah, jadi kalau dalam angka bulat seperti ini ya dari 20 sampai 90 ini termasuk kaidahnya dalam angka ini kan sudah dulu kita jelaskan juga ya di kitab jilid 1 ya, bahwasanya kalau penyebutan angka 20, 30 yang pas puluhannya ini sampai 90 itu diiringi dengan kata benda. Jadi angkanya dulu disebutkan, angkanya dulu, baru kemudian diiringi dengan bendanya. Diiringi dengan bendanya ya dalam bentuk tunggal yang mufrad tunggal dan dia bertanwin fathah ya, ditanwinkan fathah. Ini untuk penyebutan baik ini untuk laki-laki maupun perempuan sama ya, ketika dalam bentuk apa nih bulat puluhan ya, puluhan. Jadi pas bulatan puluhan seperti ini baik laki-laki ataupun perempuan penyebutannya sama ya. Ini dalam kondisi marfu ya dia dengan waw nun ya. Kalau dalam kondisi nanti apa namanya majrur atau mansub dia ya dan nun ya. Jadi seperti itu. Nah, kita baca contohnya misalkan di 20 jadi isyruna
taliban atau ishruna talibatan. Jadi 20 siswa atau 20 siswi. 30 juga sama, salasuna taliban, 30 siswa atau salasuna talibatan, 30 siswi. Nah, ini sama. Ya, lalu kemudian jadi di sini menggunakan kaidah seperti jamak mudzakkar salim ya. Dan di sini berlaku juga untuk muannas, untuk perempuan juga ya. Nah, tapi nanti ada bedanya ketika ada pecahannya ya. Misalkan 21, 22 ataupun dan seterusnya, nanti itu tergantung dengan ini bendanya ya, tergantung dengan benda yang dibilang. Tapi kalau sekarang kita bicara dengan bulatan dulu, maka bulatan ini untuk laki perempuan sama ya. Jadi contoh sekarang 40 ya, arbauna itu arbaun ya, taliban atau talibatan. Jadi arbauna taliban 40 siswa, arbauna talibatan 40 siswi. Lalu ada khamsuna taliban ya, 50 siswa atau khamsuna talibatan, 50 siswi. Baik. Berikutnya ada 60 ya, 60 situna taliban, 60 siswa, situna talibatan, 60 siswi. Nah, sab'una taliban ya, 70 siswa, sab'una talibatan, 70 siswi. Samanuna taliban, 80 siswa, samanuna talibatan, 80 siswi. Tis'una taliban ya, 90 siswa, tis'una talibatan, 90 siswi. Jadi gitu ya, penyebutannya sama untuk 20 yang bulatannya 20, 30, 40 sampai dengan 90. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya terkait dengan pembahasan jamak mudzakkar salim dan juga bilangan bulat ya, bulat puluhan ya, bilangan bulat puluhan dari 20 sampai 90. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga buat para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.